صحبه وقراباته وذرياته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار الناجي إسلام خصوصا إلى سيدنا الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفضلي سيد الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ زين الدين الماليبري سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا المن سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ زين بن عبد الورهي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Fathul Mu'in. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man zukira fahaza al mu'allaful hadiru zihnan mukhtasarun qalla labzuhu wa kasura ma'nahu minal ikhtisari fil fikri huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyati. Wa ba'du, dan sesudah ma taqaddama, apa yang telah terdahulu, minal basmalati, daripada bismillah, wal hamdalati, dan alhamdulillah, wassalati wassalami ala man zukira, dan salawat dan salam ala man zukira, atas orang yang telah disebut. Fahaza, maka ini al-mu'allaful hadiru
kitab yang dikarang zihnan, al-hadiru yang hadir, zihnan di dalam hati. Haza mukhtasarun, yaitu mukhtasar. Qalla lafzuhu, sedikit lapasnya, wa kasura ma'nahu, dan banyak maknanya. Minal ikhtisari, dari aslul wahid ikhtisar. Ini mukhtasar fil fikhi, pada masalah fikih. Huwa fikih. Lugatan, secara lugat, secara bahasa, al-fahmu, yaitu paham. Wa istilahan, dan secara istilah, al-ilmu, yaitu mengetahui, bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum-hukum syariat atau agama, al-amaliyati, yang dilaksanakan, al-muktasabu, yang diusahakan atau yang diambil, min adillatiha, daripada dalil-dalil agama, tafsiliyati, yang secara rinci. Penjelasannya, ai ba'dama taqaddama minal basmalah wal hamdalati wassalati wassalami ala man zukira. Dan sesudah apa yang lewat daripada bismillah, alhamdulillah, dan salawat salam atas orang yang disebutkan. Musannif mengatakan, sesudah aku membaca bismillah, setelah aku membaca alhamdulillah dan salawat serta salam atas orang yang disebutkan, yaitu atas Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan sahabat Rasulullah. Fahaza, maka ini yang mana? Dalam ilmu nahu, haza itu adalah isim isyarat. Isyarat itu ada dua, ada isyarat lil qarib, ada isyarat lil ba'id. Isyarat lil qarib diantaranya adalah kalimat haza, yang mana haza itu pemakaiannya untuk mufrad muzakkar. Maka isyaratnya itu dekat, dan ada musyar ilaih ngarannya, ada orang yang diisyarat. Nah, adapun di sini musyar ilaihnya, pahami, musyar ilaihnya tidak disebut. Musyar ilaih, musyar ilaih itu artinya yang diisyarat. Yang diisyarat di sini tidak disebutkan tulisannya, makanya dikatakan, dijelaskan oleh syarah, haza ay al muallaf. Ini yang kitab yang dikarang,
Al-hadiru yang hadir di hadapan, zihnan dalam hati. Berarti ini yang disebut dengan musyar ilaih. Ini apa? Ini kitab nang hadir di hadapan kita, ada di hati kita. Maka al-mu'allafu, pahami? Al-mu'allaful hadiru zihnan itu disebut al-musyaru ilaih. Karena setiap isyarat ada yang diisyarat. Ini kitab yang hadir di hadapan kita, secara hadir di dalam hati kita, mukhtasarun. Ini kitab mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Satu, ini bahasa pondok, kadang-kadang kada diarti pun mengerti. Mukhtasar. Makanya ada mukhtasar jidan, mukhtasar syafi, mukhtasar ihya, mukhtasar. Secara lafaz mukhtasar itu adalah isim maf'ul dari ikhtasara, yakhtasiru ikhtisaran, bahwa mukhtasirun wa zaka mukhtasar. Ikhtasara maknanya ringkas. Lah, berarti kalau mukhtasarun yang diringkas. Lagi mukhtasarun yang diringkas. Kalau bahasa umumnya keringkasan. Ini kitab mukhtasar yang diringkas. Yang tahu ringkas lah. Mar Rahmat tahu ringkas. Ini kitab mukhtasar, kitab ringkas saja. Cakap dalam kan dalam bahasa kitab itu benar beda benar. Ada ngarannya risalah. Hazihi risalatun. Haza mukhtasarun. Hazal kitabu. Macam-macam. Bila ini risalah itu buku kecil. Mungkin bahasa Indonesia ngarannya buku saku. Itu risalah. Risalatul muawwanah. Buku kecil aja sebenarnya. Kalau diringkas halus. Nah, adapun mukhtasar ini ringkas juga, tapi bukan buku kecil, bukan buku saku, bukan. Tapi mukhtasar itu kitab nang ringkas. Lah. Nah, lalu secara ta'rif mukhtasar itu ialah qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Itu mukhtasar. Mukhtasar itu qalla lafzuhu, sedikit lapasnya, wa kasura maknahu, dan banyak maknanya. Itu mukhtasar. Kalimatnya sedikit, tapi sebenarnya maknanya luas. Maknanya luas. Itulah mukhtasar. Maka dalam ilmu balaghah, ketika orang bisa meringkas, itu pintar, Pak. Orang tuan kadang-kadang kene ban pandir banyak tapi maknanya sedikit aja. Banyak. Contoh, perhatikan orang ceramah. Terus ceramah, kesimpulannya, keringkasannya cuman ini aja. Nah, itu arti keringkasan. Kenapa? Nang lainnya itu layau, ada artinya, ada apa-apa. Ada orang setumat aja ceramah 15 menit tapi dimaknai luas. Ini bujur aja ringkas, tapi maknanya luas. Tinggal kita aja nang memaknai secara luas. Paham, Rik? Makanya biasanya benar orang harus menggunakan mukhtasar ini sebaik-baiknya ketika orang di hadapan orang-orang pintar, bepandir, diberi waktu cuma 20 menit.
Silahkan paparkan dengan judul ini 20 menit. Ayo, kayak apa? Disinilah otak kre. Otak nang kayak apa? Meringkas. Walaupun ringkas, tetapi maknanya luas. Siapa nang memaknai secara luas itu? Jamaah aja nang memaknai lagi. Karena ini sudah, jabarkan lagi. Nah di sini banai kelemahannya, kelemahan masyarakat umum. Masyarakat umum. Kenapa? Karena memang tingkat pemikiran manusia itu berbeda. Tingkat pemikiran manusia itu berbeda. Nah lalu lamun kita sebagai santri, cara berpikir kita nang gaya orang banyak aneh. Aneh. Sehingga kita harus bisa menggunakan akal kita. Umpamanya guru bocep nang gini ringkas, tapi sebenarnya ada makna nang luas. Kadang benar orang guru hebat itu ke depan diri gini, tapi muridnya mengerti, paham sudah. Paham sudah. Kenapa? Karena ia mahir sudah menggunakan akal. Guru mengiau hanya mau unjukinya. Nah, sampo ikam pakailah baik-baik. Padahal ikam menganggap mungkin beri sampo aja. Padahal di situ guru akan melajarinya. Nih, paham nih, kenapa aku beri sampo? Pahamlah. Ini biar nang ganal-ganal belajar. Dikira-kira mengerti, padahal kada jua. Kenapa sudah dijalani nang jelas, nah kada paham juga. Apalagi nang bahasa isyarat. Nah kenapa? Karena manusia kembali tingkat berpikirnya berbeda. Nah kenapa ini mukhtasar? Maknanya luas karena dianggap ini sudah kitab tinggi. Kan di pondok tamat Fathul Qarib dulu. Setelah tamat Fathul Qarib hanya belajar ini. Ini Syarah Sitin belum, Fathul Qarib belum. Lalu belajar ini. Nah maksudnya apa? Apa kada paham? Paham. Tapi diperhatikan bujur-bujur. Perhatian bujur-bujur. Kenapa? Ini kadang kalimatnya ngalih. Susunannya kada kaya nang dia ada. Fahaza mukhtasar, ini kitab ringkas. Pengertian ringkas adalah lapasnya sedikit tapi maknanya luas. Jadi tinggal kita memahami benar keluasan makna nih. Nah, lalu perhatikan minal ikhtisar. Ini bingung dia. Kalau ini bingung. Kalau ke orang belajar nahu kada bingung. Kenapa? Minal ikhtisar ini jar majrur, min harfu jarin, al ikhtisar majrurun bi min. Al jaru wal majruru muta'alliqun bi mukhtasar. Minal ikhtisar diambil, mukhtasar itu minal ikhtisar. Lah, mukhtasar itu dari ikhtisar. Apa maksudnya? Aslul wahid. Paham aslul wahid lah? Paham? Ada paham? Waduh. Kamu Rahmat paham aslul wahid lah? Paham kan? Paham. Kemen kada paham. Silsilah madhal ada kalau belajar silsilah madhal. Oh ada. Ikam min silsilah madhal belajar. Sorab tasrifan. Masa ada? Pada mau kada?
Belajarlah, sesuai madhab belajarlah. Oh kada. Kamu tahu memaham ya? Sesuai madhab belajarlah. Belajarlah. Nah belajar. Kami belajar semua. Ada di sesuai madhab lah. Aslul wahid ada. Aslul wahid ada. Kada mau kada ada. Apa asal aslul wahid? Asal kalimat, dasar kata. Pahami? Mukhtasar itu dari dasar kata atau bahasa Arabnya aslul wahid, asal itu dasar. Wahid kata, bahasa orang pintar ini kosakata. Dari dasar kata atau kosakata ikhtisar. Ikhtisar itu adalah masdar dari fi'il madhi ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran. Paham kamu Rahmat? Artinya apa? Artinya ini musannif mengarang kitab ini teliti benar. Beliau memakai mazhab nang kuat dalam nahu. Kenapa? Karena dalam nahu, dalam sorab aslul wahid nang mu'tamad itu adalah masdar. Paham berapa? Masdar itu aslul wahid menurut ulama apa? Basrah. Adapun ulama Kufah aslul wahid itu adalah fi'il madhi. Seandainya musannif membawa min ikhtasara, min ikhtasara, maka musannif namanya menyusun kitab mengambil pendapat nang lemah. Nah, sedangkan kita belajar tasrifan itu mengambil aslul wahid fi'il madhi. Kenapa? Wallahu a'lam. Karena inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mungkin supaya lebih mudah. Padahal aslul wahid nang mu'tamad itu adalah masdar ikhtisaran ikhtasara yakhtasiru bahwa mukhtasir, kayak itu tasrifnya. Ada kita ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran bahwa mukhtasirun wa zaka mukhtasarun. Itu mazhab Kufah. Kufah lawan Basrah, yang mu'tamad adalah Basrah. Paham sudah deh? Artinya musannif mengambil kata dasar ini dari mazhab yang mu'tamad, yaitu ulama Basrah. Ulama Basrah aslul wahid, dasar kata itu adalah masdar, bukan fi'il madhi. Paham lah, paham ya. Jadi mukhtasar itu diambil dari kata dasar ikhtisar atau ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran bahwa mukhtasirun wa zaka mukhtasar. Nah, ini kitab ringkas, maknanya luas. Masalah apa yang dibahas? Fil fikih, pada masalah fikih. Pada masalah fikih. Apa gerang fikih itu? Fikih itu apa? Fikih huwa dia
Lugatan secara bahasa, al-fahmu maknanya paham. Sekali lagi, fikih secara bahasa, cara bahasa itu secara lafziah, lapasnya itu maknanya adalah paham. Maka apabila ada di hadis kalimat fikih apa boleh jadi maknanya paham. Paham. Wa istilahan, dan secara istilah agama. Fikih itu apa? Al-ilmu, yaitu ilmu. Lalu disebut ilmu fikih. Ilmu pengetahuan bil ahkami syar'iyati, dengan hukum-hukum agama. Al-amaliyati, yang dilaksanakan. Al-muktasabu, yang diusahakan atau yang diambil. Min audillati tafsiliyati, dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi fikih itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan hukum agama. Lah, ilmu agama yang dilaksanakan hari-hari. Dan ilmu agama itu diambil, diusahakan dari dalil-dalilnya yang rinci. Itu fikih. Maka disebutlah ilmu fikih. Ilmu yang di dalamnya membahas masalah aturan agama, masalah hukum-hukum agama. Maka ketika orang ahli fikih disebutlah faqih. Faqihun itu berarti ahli fikih. Berarti seorang yang faqih, seorang ahli fikih, mereka yang pengetahuan agamanya luas dan rinci dengan dalil-dalilnya. Jakanya contoh. Dia memahami rukun wudu. Rukun wudu berapa nih? 6. Arkanul wudu'i sittatu. Rukun-rukun wudu itu yaitu 6. Diuraikannya mulai niat, membasuh tangan, kemudian menyapu kepala, lalu membasuh batis, berikut tartib. Iyalah. Nah, lalu diuraikannya. Dalilnya. Dalil niat apa? Ini. Dalil membasuh muha apa? Ini. Dalil membasuh tangan begini. Menyapu kepala ini. Membasuh batis ini. Tartib ini. Dikupasnya lagi. Moha itu kayak apa garam? Nah, moha dibahas. Moha itu begini. Maka harus nang disapu, dibasuh sampai ini. Basuh tangan. Tangan nang disebut tangan itu nang kayak apa? Begini. Batasan nang wajib dalam wudu dibasuh kayak apa? Seandainya begini kayak apa? Seandainya begitu kayak apa? Paham? Oh, banyak deh seandainya seseorang setelah berwudu ternyata ada nang kada basuh karena ada betikap sisik iwak, itu kayak apa? Seandainya seseorang ini luka dalam kada kawa dibasuh ujar dokter kada boleh karena banyu, kayak apa basuh tangannya?
bisa dia menjelaskan dengan rinci dengan dalil-dalilnya, bukan hanya masalah wudu tapi ahkamis syar'iyyah, hukum-hukum agama. Maka ini orang faqih, ahli fikih. Ahli fikih. Jangan guring. Kumpulan orang-orang ahli fikih berarti banyak kan? Banyak itu artinya jamak. Maka disebut fuqaha. Faqihun, faqihani, fuqaha. Maka di kitab tuh qalal fuqaha, berkatalah orang-orang ahli fikih. Lah, sulit benar mencari orang ahli fikih yang bergelar faqih, ini sulit. Si fulan sudah 10 tahun belajar sampai sekolah ini, faqih lah, belum tentu. Coba diuji itu. Mulai bab taharahnya, bab airnya, bab ini, bab ini, bab ini, ahli lainnya mau urayakan dengan dalil-dalilnya yang rinci. Kada ahli berarti bukan faqih. Bukan faqih. Lah, bisa dikatakan faqih orang sekolah sarjana khusus, jurusan apa? Jurusan fikih. Keluar S1, sarjana fikih S1. Kuliah lagi, keluarlah sarjana S2. Keluar lagi, kuliah lagi S3. Sampai dia diberi gelar profesor, dapat gelar kehormatan profesor doktor fikih. Maka orang ini bisa disebut al-faqih. Itu kalau orang belajarnya formal. Kalau orang belajarnya formal, kuliah, ada jurusannya. Nah, kalau orang pondokan, kada mungkin dapat gelar S1 fikih, S2 fikih, doktor fikih, kada mungkin. Habis siapa? Ujinya ke itu benar. Orang pondokan biar pondokan, oh ternyata ini menjabarakan, mulai mengurayakan bab taharah. Rinci mengurayakan. Dengan dalil-dalilnya sampai seluruh bab fikih, maka dia bisa dikatakan al-faqih. Contoh, ini kitab Tanbihul Ghafilin. Coba Tanbihul Ghafilin, coba lihat kitabnya, coba lihat, jadi kamu paham. Adalah lil faqih. Lil faqih, ada tulisannya lil faqih lah, adalah. Wah, ini berarti ahli fikih, walaupun beliau mazhabnya adalah Hanafi. Karena imam sekalipun ada yang mengatakan beliau adalah imamul mazhab, mazhabnya Abu Lais yang terkenal dengan sebenarnya ini Abu Lais As-Samarkandi. Faqih lah, lil faqih, ahli fikih. Mbah di bawahnya ada al-muhaddis, ahli hadis. Bukannya sekadar ahli fikih, tapi ahli hadis juga. Kita bang ahli apa? Men, kita ahli apa?
Nah disinilah hikam. Makanya orang ngaji sebenarnya kan udah perlu kuliah. Orang pondokan pun kalau ini serius bujur-bujur, ini hafal, ini urai-urai, bisa aja dia bergelar faqih. Jadi kayak lagi ikam kada bisa dikatakan fikih, memahami fikih kalau kada bisa menguraikan dengan dalil-dalilnya. Maka mengatakan ketika menyampaikan kepada orang dalam masalah hukum harus diuraikan dengan jelas dan utarakan dalil. Dalil itu bisa diutarakan dalil Qur'annya. Nah, ini hukumnya haram nih. Mana dalilnya? Ini dalil Qur'annya. Nah, bila kadadah dalil Quran, ini dalil hadisnya. Nah, bila inya kadada, Quran kadada, hadis adada, aqwalul ulama, ucapan ulama al-mu'tabarah. Nah, ini jelai haram hukumnya, tapi ulun kada tahu dalil Qurannya, kada tahu. Dalil hadisnya ulun kada tahu juga, karena ulun kada belajar, karena ulun bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, kada menguasai hadis. Namun ulun belajar ada kitabnya. Ini diambil dari kitab perkataan ulama ini hukumnya begini. Jelas lah orang, jelas. Lah hukum kayak lagi, hukum bukan akal-akalan. Karena sekarang ini begitu banyak banyak orang kudengar, mau di YouTube, mau di medsos lah, mau di TikTok apa, hukum akal-akalan. Kada bisa. Kayak lebih bila bicara hukum itu bicaranya adalah adillatiha tafsiliyah. Nah, dalil itu pulang, lihat pulang mana. Dalil ini Quran secara umum, dalil itu ada dua mana. Ada dalil qat'i, ada dalil zanniyun atau dalil zanni. Adapun dalil qat'i itu dalil nang jelas, sudah ittifaq ulama ini Qur'annya jelas. Adapun nang kedua dalilnya adalah ijtihadi. Bila ijtihadi itu ngarannya zanniyun. Alikam harus memahami wilayahnya. Ini dalilnya qat'i kah, ijtihadi kah? Begitu dipahami, oh ini ijtihadi. Contoh benar, rokok. Ada orang haram makan rokok. Dalilnya mana? Ini dalilnya aja. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Apa hubungannya lawan rokok ayat ini? Air rokok kan dia membinasakan menurut kita. Ekstra jus memang membinasakan. Ya. Paham? Itu ayat bukan arahnya ke rokok. Bahasa fikih ngarannya itu kada spesifik, kada secara khusus dalil rokok. Kalau dalil qat'i itu contoh mana itu qat'i, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, khamar, judi, dadu dan seterusnya itu kotoran perbuatan syaitan, hukumnya haram. Ini qat'i ngarannya.
bahwa judi itu haram. Sehingga bentuknya aja lagi benar bentuk judi nang kayak apa. Nang jelas judi itu adalah haram. Dalilnya qat'iyun. Rokok tidak ada. Ada rokok di Quran lah. Nah lalu ngarannya itu zaniyun. Lalu masuk dalam ijtihad. Ini masalah ijtihad. Kesungguhan ulama dalam memahami. Nah, sehingga ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi jangan mutlak haram, jangan. Sudah jelas ya dalilnya di Quran rokok itu haram, kata siapa jelas. Ini Wahabi kayak ini benar. Udah. Lah, mereka melihat masalah itu dulu. Ini wilayah qat'i atau wilayah ijtihad. Kalau wilayah qat'i udah gampang banget nih sampaikan apa. Kalau wilayah ijtihad hati-hati. Bila wilayah ijtihad intinya adalah wilayah khilaf, perbedaan pendapat. Maka orang yang ahli keilmuan dia harus jujur menjelaskan perbedaan itu. Harus jujur menjelaskan perbedaan. Ini apa? Ini masalah ijtihad. Kalau masalah ijtihad ini adalah khilafiyah, maka jelaskan. Ini nurut fikih Syafi'i ini, nurut dalam Syafi'i ini, nurut Imam Anu ini. Itu masalah ijtihad. Silahkan mau nang mengambil nang mana. Selama kita mau uraikan dalil ijtihad itu orang-orang yang muktamad dalam ijtihadnya. Imam Syafi'i dalam fikih ijtihad Imam Syafi'i menghasilkan ini. Makanya berbeda dengan Imam Malik. Kenapa? Wilayahnya ijtihad. Ketika wilayahnya qat'i, kada mungkin berbeda benar. Pahamlah? Rukun wudu Imam Syafi'i lawan Imam Malik berbeda. Mana? Itu wilayah ijtihad rukun wudunya. Wudunya itu wilayah mutlak. Wudu orang sembahyang wajib dalam keadaan suci. Paham? Wajib dalam itu qat'i sudah. Qat'i. Nah, kemudian masalah wudunya, masalah rukun wudunya lalu ijtihad. Mengkaji hadis ini, oh ini contoh membasuh muha, membasuh tangan, nyapu kepala itu sudah qat'i di dalam Quran. Tapi ulang benar, dalam pelaksanaannya berbeda. Ada nurut Imam Syafi'i cukup dibasuh. Paham ya? Cukup dibasuh. Ijtihad itu masalah ijtihad. Lalu menurut Imam Malik kada cukup dibasuh, kada sah hanya sekedar dibasuh, harus digusuk. Makanya dalam mazhab Malik itu orang berwudu wajib digusuk, kada kawa becucur gitu deh. Mun dalam Syafi'i bener berwudu becucur kene nah boleh aja. Kalau orang bakran becucur tuh ngarannya basuh. Ijtihad Imam Syafi'i. Basuh tangannya wajib, qat'i. Begusuk kadanya itu ijtihad. Paham ya? Lalu Imam Syafi'i yang penting dibasuh. Ujar Imam Malik kada bisa. Ujar Imam Malik digusuk. Paham?
Nah kena itu dulu pokok nangubaran itu supaya ngerti pokok hukum dulu masalah itihi. Oh ini masalah ikat, oh ini kate. Kalau kate itu dengan lihal gimana? Kate sudah ada boleh dibahas-bahas lagi. Nanang ribut ini adalah masalah ijtihadi. Kalau masalah ijtihad itu pasti khilaf. Kalau khilaf gampang benar jawabannya, ambil yang terkuat, kemudian berlapang dada menerima perbedaan ketika orang kada sama lawan kita, karena ini khilafiyah. Kada usah ribut, beruku haram, qat'i kada. Ijtihadi menurut ulama Muhammadiyah. Muhammadiyah beruku haram benar. Orang NU berokok kada haram. Orang NU berokok kada haram. Kenapa? Ini wilayah ijtihad. Dalilnya bukan dalil qat'i. Malah imam ada orang NU benar, ulama tokoh Imam Bari ngarang kitab khusus masalah boleh aja berokok. Siapa nama mengarang? Antara dua kalau aku ada ingat Mahfuz, Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Itu ada ngarang kitab kan, masalah khusus masalah kebolehan rokok. Sama Imam Ahmad Ibnu Ajibah ngarang kitab juga masalah boleh rokok. Nang lain ada juga ngarang rokok haram. Kayak apa aja? Ini wilayahnya ijtihad, bukan wilayah qat'i. Nah ada nama ngarada pada, iya nang dikakanakan kada mau. Berarti gini, orang bicara hukum mana di TikTok apa pahami? Kenapa kayak ini? Maakali hukum diakali, dan sekarang ini daur benar. Orang semua berkomentar tentang hukum, pembisanya. Loh, umpat berkomentar masalah hukum, pembisanya. Bedakan dulu, ini ijtihad kah, ini qat'i kah, baru dalilnya. Oh kalau qat'i ini dalilnya, ini ijtihad, ini dalil imamnya. Dan ini nang banyak mengenai masalah dalam fikih kita banyak berbeda lawan Wahabi. Karena prinsip-prinsip dasar hukum menurut kita kada kayak itu. Lalu berbeda. Dan mereka nang jadi masalah itu kada mau menerima perbedaan itu, memaksakan pendapatnya aja nang bujur. Pendapatnya aja nang bujur, nang lain ini salah. Berarti rumit kada? Rumit. Kayak lagi hati-hati bicara hukum. Bicara hukum itu bicara adillatihat tafsiliyah, nyatakan. Utarakan dalil. Lah nyampaikan ke orang hukum, utarakan. Haram jelek, ujar siapa? Ujar guru. Jangan. Itu kada ahli fikih, kada ilmu ngaran. Haram. Napa haram? Ini dalil Qur'annya, ini dalil hadisnya. Nah. Haram, mana dalilnya? Ulun Qur'annya kada hafal, hadisnya kada hafal, cuma ada dalam kitab perkataan ulama si fulan begini. Jelas. Nah terserah orang benar, mau maasi, mau kada. Ini fikih ahli fikih ini gudangnya benar di ulama di
Dan maunya di sini benar orang nang masuk dalam LBM lembaga bahsul masail harus ke ini. Jadi ketika membahas masalah benar silahkan aja siapakah berargumen, tapi ngatakan biadillatiha tafsiliyah. Pakai dalil nang rinci. Kamu 4 bahsul masail benar haram ini. Tapi akal udah bisa. Udah bisa. Madakan haram dipanggil aku bila kada haram kada 4 kada mau ke itu. Kada mau. Adillatiha tafsiliyahnya mana? Dalil-dalil nang rincinya itu mana? Nah lalu ada nih Quran ya, ini kitabnya nah kitab anu halaman anu redaksinya begini. Lah itu penting nang di dalam bahsul masail. Awalan kak orang mutakon wan rukun wudu berapa ini. Utarakan dalilnya. Ini rukun hadisnya nang modahkan niat tu wajib ini hadisnya, nang basuh muha wajib tu ini hadisnya, nang menerangkan batasan muha tu kadada hadisnya, paham deh. Ujar fikih ijtihad tu, ujar Imam Syafi'i batasan muha tu panjangnya begini, lebarnya begini, berarti pian bila ini kada tambasuh kada sah. Jelas salah orang. Nah, habis kemudian wa istimdaduhu. Wa istimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Istimdadnya pengambilannya. Ini kitab masalah fikih. Fikih itu adalah bicaranya hukum agama dengan dalil-dalilnya yang rinci. Tapi di mana pengambilannya? Istimdadu pengambilannya minal kitab dari Quran. Hanya cari ini Qurannya. Wal hadis dari was sunnah, dan hadis sunnah itu hadis Nabi. Ambilannya dari hadis Nabi. Ini hadisnya. Quran hadis kedada wal ijma'i, ijma' ulama. Contoh sekarang benar itu ngawur juga. Ada orang, kayak lagi ada orang nang memfatwakan salah masalah zakat provisi. Dalam fikih ada ngarannya zakat provisi. Zakat provisi pahami kamu lah. Provisi itu kamu tahu lah. Apa? Pekerjaan, keahlian, dokter. Provisi, pejabat provisi, pokoknya provisi lah. Nah, di dalam Quran zakat provisi itu kadada benar. Di hadis kadada juga. Terus kenapa zakat provisi ini ada? Ini adalah ijma dulu. Kesepakatan para ulama. Bila kesepakatan hati-hati kan bukan harus seberitaan mereka ada. Pahamlah. Itu orang rapat benar. Orang rapat sepakat Maulid hari Senin. Kada seberitaan kada itu asal.
Dari orang 10 mungkin ada 2-3 bener yang ada setuju Senin tuh, tapi 7 maka disepakati bakalah nang 3 ini ayah jar Senin itu ngarannya ijma. Ijma ulama bukan berarti ada kadang yang berbeda. Ada ijma ulama dipakai. Nah, ijma ulama ini lalu ada yang disebut kumpulan ulama, lalu menyepakati. Contoh, di NU ada muktamar mengijmakan, sepakat bahwa masalah ini begini, lalu jadi pegangan ijma'ul ulama Nahdiyah. Nih ada masalah ribut di Barabai. Quran kadada, hadis kadada. Ayo ulama berkumpulan. Berkumpullah ulama. Bahas. Telah dibahas ada kesepakatan. Kesepakatannya hukumnya begini, maka disebutlah ijma'ul ulama. Ijma' itu berkumpul dulu. Ini kumpul dulu, hanya menyepakati. Rokok haram ijma ulama, mana yang ada ijma ulamanya? Tapi ijma ulama Muhammadiyah rokok haram. Jangan dipahami ijma ulama ini seluruh dunia ada. Cuma ada ijma dulu, ijma ulama. Karena Nabi mengatakan apa dalam sebuah hadis Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Itu hadisnya. Umatku berkumpul kada akan kesesatan kada. La tajtami ummati 'ala dhalalah. Kada berkumpul umatku itu atas kesesatan. Masa ulama berkumpul untuk menghasilkan kesesatan? Ada. Nah, cari dulu ijma ulama. Maka banyak ulama mengatakan zakat provisi itu wajib. Ketika orang kada umpat terserah. Cuma jangan disalahkan. Wahabi benar menyalahkan. Kada ada. Zakat provisi itu mah ada-ada aja. Iya. Qurannya kada ada, hadisnya kada ada, tapi ada ijma ulama. Kemudian yang keempat, kias. Kias tuh ya kias para fikih. Kias itu benar mencontoh umpama kalau ini haji haram apalagi begini, kalau begini aja haram apalagi kayak ini, kita maksudnya itu kias. Maka kita simulkan fikih ini ahlus sunnah wal jamaah benar. Ahlus sunnah wal jamaah itu dalam hukum pegangannya 4: Quran, hadis, ijma ulama, kias. Maka tidak bisa kita mengatakan kembali ke Quran dan hadis saja. Allah. Kenapa? Karena istimdadul hukmi 4: Quran, hadis, ijma ulama, kias. Kalau Wahabi dia cuma Quran dan hadis. Kaulah kita tidak bisa. Jadi kamu paham. Makanya kita banyak ada ketemu benar lawan Wahabi. Kenapa? Ini cuma Quran dan hadis. Padahal dulu ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, seandainya kami kaina
dalam sebuah permasalahan ketemu di Quran kedada, penjelasan sampian kedada, kayak apa kami? Kata Nabi, kembalilah ke ulama. Ini yang disebut dalil ijma ulama. Ijma ulama. Nah ulamanya kada kaling-kaling benar lain ulama nang ijma ulama ni kada bisa ulamanya jurmiyah aja kada bisa maulah masuk kada mau. Makanya dalam lembaga komisi benar setiap NU mau tarekat mau dan punya itu komisi bahsul masail nang dimasukkan ke dalam komisi itu bukan orang sembarangan. Orang LBM belum tentu. LBM itu kan hanya sebuah lembaga bahsul masail, hanya tingkat daerah, bukan jadi keputusan. Biasanya benar dari LBM ini menghasilkan keputusan menjadi bahan, paham lah, bahan karena ke pusat ini hasilnya. Nah, tiraskan lagi, dirumpukkan lagi, diijmakan lagi. Jadi setingkat LBM sebenarnya kada bisa dijadikan keputusan umum untuk seluruh Indonesia. Untuk keputusan lingkungan itu oke-oke aja. Tapi perlu dibahas lagi untuk sampai kepada kadar ijma. Maka permasalahan LBM biasanya diakomodir dulu benar. Oh LBM ini ada usulan nih, jawaban dari LBM ini masukkan dalam komisi bahsul masail, masuk dulu, bahas dulu, walaupun lembaga bahsul masail memutuskan begini, itu kan jadi keputusan benar. Cuma jadi rekomendasi masuk kepada komisi bahsul masail dalam proses ijma. Nah ini benar nang di sini kada kawa orang biasa. Mun di LBM ini pondokan kawa aja, ini kawa aja, kan biasa aja kada apa-apa. Tapi ini bukan keputusan akhirat. Ini gen ngalih benar. Apalagi kamu ngebahsul masail itu. Artinya apa? Proses ijma ulama ini bukan proses orang alim biasa kan. Alah, ini masalah benar, masalah bahsul LBM mau utarakan masalah apa dikirim ke pusat nih, kita boleh kirim pusat. Lalu NO menggodok dalam bidang itu, ini yang dimasukkan dalam bahsul masail. Nah, orang nang di komisi bahsul masail ini benar seluruh Indonesia. Perwakilannya di setiap kabupaten ada. Bahkan kecamatan ada. Maka berapa ratus ulama yang berkumpul di bahsul masail, utusan dari setiap daerah. Digodok benar, dijawab. Hasil kada benar. Allah mereka menganti. Lalu di komisi bahsul masail ini ada ngarannya benar tim ahli. Nang ahlinya lagi benar. Orangnya 9 ahli, cakaya ini nang bukan profesor doktor apanya benar nang ini. Lalu semua jawaban benar silakan aja, semua jawaban itu diambil, dikoreksi nang 9 ini. Maka nang 9 ini menyimpulkan. Allah. Jadi ngarannya kesimpulan hasil bahsul masail. Sudah belum benar? Itu hanya hasil kesimpulan hukum nang dihasilkan dari komisi bahsul masail. Selanjutnya ada yang disebut dengan sidang paripurna. Ngerti kan sidang paripurna? Nah, nggak ngerti ya Pak. Sidang paripurna ini ngarannya sidang keseluruhan. Sidang keseluruhan. Bukan komisi bahsul masail lagi, tapi seluruh muktamirin. Ini ribuan ulama pahamlah, ribuan ulama sidang paripurna.
sidang paripurna menyampaikan hasil komisi bahsul masail yang disampaikan oleh tim ahli. Nah, komisi bahsaya menyimpulkan bahwa hukum ini haram. Bagaimana pendapat para mu'tamirin? Ada ulama yang membahas benar, kada dalilnya begini, pending tuh pada itu, dipending loh, karena kada ijma lagi, pending dulu. Oh ini bocor nih, dipending. Berikut masalah disampaikan kepada seluruh ulama-ulama hadir, berapa ribuan ulama. Ini hasil komisi bahsul masail dalam masalah ini, hukumnya hasilnya begini. Bagaimana? Dirincangkan dulu, diuraikan dulu. Ada nang protes, bila ada setuju, blok jatuh. Setuju, ijma ulama. Nah, paham? Berapa kali gudok tuh pada paham lah. LBM menggodok, Allah. LBM masuk komisi bahsul masail digudok, hanya disimpulkan oleh seluruh ulama mu'tamir. Maka jadilah ngarannya ijma'ul ulama nahdiyah. Pakai haikam ada salah lagi. Kenapa ini lain hasil lalu ada bukunya benar. Nang ini nih ada bukunya. Kenapa ambil situ tuh sudah ijma itu. Jangan hendak seseorangan. Apa ngalinya buka ini nampak buka dari gampangan. Aku ini hampir setiap kali muktamar selalu di komisi bahsul masail. Nang di Sulawesi, nang di sini, nang di Jombang, aku di komisi bahsul masail. Makanya aku bisa mengisahkan nang lain tidak bisa karena mereka ada di komisi bahsul masail. Paham? Eka mengerti bahwa nang apa garang hasil hukum nang diputuskan oleh muktamar. Ini proses. Ada banyak komisinya benar, komisi bahsul masail, komisi kebangsaan, komisi ADART, komisi apa. Terakhir aja aku benar kada di tarikat aja aku terakhir kada di komisi bahsul masail. Bukan di NU tapi Jamiah Thariqah An-Nahdiyah. Aku terakhir komisi ADART. Langsung dibahas lawan Habib Lutfi, membahas masalah ADART-nya, anggaran dasar rumah tangga organisasi. Itu dikira gampang enggak. Nah, lamun ikam kena menapak-napak deno ngerti kena kayak ini kah. Ini ngalih benar. Ada aja ulama, kada orang NU pindah musik pandir NU. Ini fatwa, ini. Ada orang NU kah? Mungkin orang NU. Bina lebih mengerti daripada orang NU. Contoh memandahkan Kiai Hasyim Asy'ari kada setuju dengan haulan apa? Mungkin bisa benar. Ini pokoknya salah memahaminya. Dan ini kan tahu proses. Nah, ngatakan bila bicara hukum istimdadnya adillatiha tafsiliyah. Istimdadnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Bila ikam menguasai ini maka disebutlah al-faqih. Yuk bicara ini ahlinya. Habis. Kemudian wa faidatuhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.